Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyarul Ihsan. Saya kuliah di Universitas Primagraha, program studi S1 Manajemen dengan NIM 220049, kelas RC1. Di sini saya akan membuat video dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Di sini saya coba merangkum dari isi buku Komunikasi Bisnis ABKA 3208-2 SKS karya Profesor Dr. Haji Rijal Hadi, MM dan Dr. Fauziah MPD. Di sini di bab 1 membahas tentang komunikasi dan komunikasi bisnis. Jadi komunikasi itu berasal dari kata Latin communis, communico, communicatio dan yang berarti sama. Pengertian sama tekanannya adalah sama antara apa yang disampaikan dengan apa yang diterima. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan satu sama lain. Menurut Wiryawan dan Nur Hadi 1990 dalam Wardani dalam kurung 2005 bahwa secara harfiah komunikasi berarti hubungan, yaitu tersirat adanya interaksi minimal oleh dua pihak. Dalam pengertian komunikasi ini tercakup pihak yang berkomunikasi dan sesuatu yang dikomunikasikan. Karena itulah definisi tentang komunikasi bisnis berbeda sesuai dari sudut pandang masing-masing. Menurut Bovy dan Thiel tahun 2003, komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi, suara, sikap, dan sebagainya. Komunikasi melibatkan dua pihak utama yang komunikator, yaitu komunikator dan komunikan, di mana keberhasilannya ditentukan oleh pesan, konteks, dan sistem penyampaian. Apabila pesan tidak diolah dengan baik, apalagi cara penyampaiannya yang kurang tepat, sulit mengharapkan hasil komunikasi yang baik, apalagi kalau pesan itu keluar dari konteks dan maksud utama. Terus komunikasi bisnis adalah interaksi yang terjadi antara pelaku-pelaku bisnis. Komunikasi itu bisa jadi antara pedagang dengan pembeli, antara perusahaan dengan langganan, antara bank dengan nasabah. Masalah yang dikomunikasikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan atau usaha, seperti proses jual beli, terjadi komunikasi yaitu tawar menawar, atau mengenai beberapa persyaratan yang sedang dinegosiasikan. Menurut Purwanto 2006.24, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun komunikasi nonverbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Proses komunikasi dan unsur komunikasi. 1. Proses komunikasi dapat dipandang sebagai proses penyampaian informasi, proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain, proses penciptaan arti terhadap gagasan. Terus juga ada 2, yaitu unsur komunikasi. Unsur komunikasi itu adalah komunikan, pesan, media, penerima, dan umpan balik. Selanjutnya perlu diingat bahwa semua unsur ini harus pada posisi memiliki pandangan serta kepentingan yang sama. Lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi itu sangatlah luas, seolah-olah tidak ada batasannya. Komunikasi ada pada berbagai bidang kegiatan kehidupan manusia. Bidang-bidang komunikasi tersebut meliputi komunikasi organisasional, komunikasi bisnis, komunikasi sosial, komunikasi politik, komunikasi budaya, komunikasi internasional, komunikasi keluarga, komunikasi pendidikan, komunikasi tentang kesehatan dan sebagainya yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Di sini ada hambatan dan keberhasilan komunikasi.
Hambatan komunikasi bisa saja gagal karena kurang baiknya mempersiapkan atau perencanaan komunikasi itu. Berikut adalah beberapa penyebab gagalnya suatu komunikasi. 1. Gangguan fisik. Misalnya dalam ruangan atau tempat berkomunikasi tidak nyaman. Contohnya kayak ruangannya sempit atau bising, ada suara mobil, terus juga ada suara sirine lewat atau ada suara pondasi yang mengganggu perhatian audiens. Terus nomor 2, salah penafsiran. Di sini komunikator telah panjang lebar menyampaikan isi pesan dengan berbagai cara dan variasi, maksudnya agar mendapat perhatian serius dari audiens, tetapi malah terjadi sebaliknya. Terus nomor 3, masalah bahasa. Penggunaan bahasa yang asing yang audiens nggak pahami atau artinya atau maksudnya itu juga akan menjadi kendala ya. Terus juga 4, perbedaan latar belakang. Kita juga harus tahu nih latar belakang audiens, kebiasaan-kebiasaan warga setempat atau budaya setempat ya. Kita harus perhatikan juga. Terus untuk nomor 5, adanya gangguan kesehatan. Dalam suatu pertemuan mungkin saja ada gangguan karena ada peserta yang ada yang sering batuk, terkadang ada yang bersin-bersin, atau ada yang kadang keluar masuk ruangan untuk ke kamar mandi dan lain-lain. Terus nomor 6, ada objek lain. Di tengah-tengah acara membicarakan suatu topik, tiba-tiba ada objek lain yang bisa mengganggu perhatian seperti suara kursi digeser, suara mobil lewat pas di luar ruangan terdengar bising gitu, yang bisa mengalihkan perhatian. 7, cara penyampaian. Pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi mempunyai arti yang berlawanan. Misalnya membicarakan pentingnya transportasi, tapi bersamaan juga membicarakan besarnya biaya transportasi itu sendiri. Itu mungkin di bab 1 yang dibahas. Lanjut kita ke materi yang tadi terdapat di dalam bab 2, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. 1, komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu adalah komunikasi secara tertulis atau written dan lisan atau oral. Komunikasi terbanyak dilakukan adalah secara verbal karena lebih mudah menyampaikan segala ide, kehendak, pemikiran atau pesan. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Berkomunikasi menggunakan kata-kata nonverbal kadang-kadang juga disebut sebagai bahasa isyarat. Disebut juga sebagai bahasa nonverbal karena penyampaiannya tanpa kata-kata tetapi dengan gerakan tubuh atau body language. Ketiga, bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal terdiri dari 7 macam, yaitu 1, komunikasi visual adalah komunikasi yang menggunakan gambar-gambar, grafik-grafik, lambang-lambang atau simbol-simbol. Sebagai contohnya, untuk menunjukkan kemajuan pekerjaan sebuah proyek divisualkan gambar-gambar bangunan selain gambar-gambar penghitungan kemajuan pekerjaan dalam bentuk grafik yang menunjukkan persentase seperti 10%, 50% sampai dengan 100%. Yang kedua yaitu komunikasi sentuhan. Ilmu yang mempelajari komunikasi sentuhan secara nonverbal disebut haptik. Contohnya kayak kita bersalaman, cipika-cipiki, terus juga bersalaman dengan goncangan tangan atau tabik, ya kayak gini lah tabik gitu kan. Terus berangkulan seperti orang Arab, bersalaman sambil menepuk-nepuk bahu, mengelus-elus, sentuhan di punggung dan lain sebagainya. Di balik sentuhan itu tersirat suatu komunikasi batin. Untuk yang ketiga yaitu komunikasi gerak tubuh. Komunikasi gerak tubuh atau kinesik seperti melakukan kontak mata, ekspresi wajah, isyarat dan sikap tubuh. Gerak tubuh itu sebagai pengganti suatu kata lisan yang biasa diucapkan. Terus yang keempat yaitu komunikasi lingkungan. Berdasarkan penglihatan dan pengamatan seseorang, dia bisa menyebut gunung itu tinggi, sungai itu deras airnya, cuaca itu panas, suasana pasar yang ribut, kendaraan yang cepat. Dia bisa menyebutkan demikian karena telah berkomunikasi dengan lingkungan yang dilihat lah. Terus nomor 5, komunikasi penciuman.
Yang ketujuh, yang keenam komunikasi penampilan, dan yang terakhir komunikasi cita rasa. Nah, di sini ada tipe-tipe komunikasi. Menurut Hafid Cangara, tipe-tipe komunikasi itu ada 4, yaitu yang pertama komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Yang kedua komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang ketiga komunikasi publik atau public relation. Yang keempat komunikasi massa atau mass communication. Terus kita masuk ke bab 3. Di bab 3 ini ada pembahasan terkait komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Vertikal itu berarti komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam organisasi. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam satu organisasi atau kelompok ke suatu tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih rendah secara timbal balik. Yang kedua ada komunikasi horizontal, merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama, posisi sama, jabatan selevel dalam suatu organisasi. Mereka berkomunikasi untuk menyamakan persepsi, bisa minta bantuan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang ada hubungannya dengan bagian lain yang selevel. Terus yang ketiga yaitu komunikasi diagonal atau komunikasi silang, merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Kita lanjut ke pembahasan bab 4 yaitu pesan, audiens, dan saluran komunikasi. Yang pertama yaitu membuat pesan bisnis. Pesan adalah suatu kehendak, pemikiran, atau ide yang disampaikan pengirim atau sender kepada penerima pesan atau receiver. Untuk membuat pesan diperlukan 3 langkah, yaitu 1. Perencanaan pesan. Merencanakan pesan adalah dimulai dengan menentukan tujuan pesan, di mana tujuan itu bisa berupaya penyampaian konfirmasi atau informasi atau information, membujuk atau persuasi atau persuading, dan permohonan kerjasama, kolaborasi atau collaborating. Yang berikutnya yaitu penyusunan pesan, dan yang terakhir revisi pesan. Terus untuk yang kedua yaitu menganalisis audiens. Suatu hal yang penting adalah mengetahui sasaran kepada siapa pesan itu disampaikan. Pengiriman pesan harus yakin bahwa audiens yang akan menerima pesan ini merasa bahwa pesan itu memang sesuai dengan keperluannya. Contoh produk yang mau dijual misalnya setelan jas, sudah pastilah kita menawarkan ke laki-laki atau pria. Begitupun sebaliknya kita menawarkan setelan blazer, pasti kan kita menawarkan ke perempuan. Dari situ kita sudah harus tahu nih sasaran, harus tepat sasaran gitu. Jangan kebalik-balik. Terus yang ketiga ada memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi itu ada 2 jenis, yaitu saluran komunikasi personal. Adalah apabila ada 2 orang atau lebih yang berkomunikasi langsung. Komunikasi langsung ini dianggap efektif karena akan memperoleh tanggapan cepat. Dalam dunia marketing dikenal salesman, agen, sales promotion girl atau SPG yang gencar berkomunikasi dengan calon pelanggan. Yang B-nya itu saluran komunikasi non personal. Adalah apabila komunikasi itu tidak dilakukan tatap muka, tetapi sudah dilakukan menggunakan media seperti brosur, pamflet, iklan, kayak baliho, kayak reklame, siaran-siaran televisi, siaran-siaran radio, dan lain-lain. Lanjut ada di bab 5 akan membahas terkait media komunikasi. Memilih media komunikasi dan surat bisnis. Ada satu memilih media komunikasi sosial. Menurut Endang dan Mulyani dalam kurung tahun 2009, media komunikasi merupakan alat atau sarana untuk melakukan dan mempermudah proses penyampaian pesan, ide, dan sebagainya dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi fungsi media komunikasi itu
adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan motivasi bagi para komunikan. Yang kedua yaitu menumbuhkan daya tarik pesan atau informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga, mengefektifkan proses penyampaian pesan atau informasi. Yang keempat, mempercepat waktu yang diperlukan untuk menyampaikan informasi. Yang kelima, menjelaskan isi dan maksud pesan atau informasi yang akan disampaikan. Yang keenam, membuat isi pesan atau informasi lebih nyata. Yang terakhir, yang ketujuh, sebagai media hiburan dan pendidikan bagi komunikasi. Terus juga di sini ada membuat surat bisnis. Nah, surat bisnis itu adalah surat yang dibuat dalam rangka kegiatan usaha. Ciri surat bisnis adalah singkat, padat, to the point, suratnya sederhana, tidak ditulis dengan kata-kata yang merayu-rayu, tetapi langsung ke tujuan. Pelaku bisnis sudah memahami benar nih bahwa pelaku bisnis itu sangat sibuk dan menghargai waktu. Yang penting adalah waktu surat bisnis itu harus lengkap mengenai di dalamnya itu ada identitas perusahaan, waktu menulis surat, alamat surat, pokok surat, referensi, isi surat, tanda tangan. Contoh-contoh surat bisnis hasil surat itu meliputi surat lamaran kerja. Contoh surat lamaran kerja bahasa Inggris, surat lamaran kerja di bank, surat lamaran kerja guru, contoh surat lamaran kerja lengkap, contoh surat lamaran kerja via email. Yang kedua itu surat niaga. Contoh surat penawaran barang, contoh surat penawaran jasa, contoh surat pengaduan barang, perkenalan produk perusahaan, dan contoh surat permintaan penawaran barang. Lanjut kita ke bab 6, membahas terkait laporan bisnis. Laporan lisan dan laporan tertulis. Setelah melaksanakan tugas dari atasan, lazimnya bawahan menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pekerjaannya. Laporan bisa disampaikan secara lisan dan lebih banyak disampaikan secara tertulis. Di sini laporan lisan dilakukan dengan menghadap atasan. Untuk laporan tertulis, laporan tertulis itu adalah suatu laporan di atas kertas yang memuat keterangan tentang hasil pekerjaan, hasil kunjungan, hasil analisis dan sebagainya dari tugas-tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Yang ketiga itu laporan berbentuk formulir isian. Untuk laporan ini telah disiapkan suatu format berbentuk isian pada titik-titik yang dikosongkan, tabel-tabel yang blank atau kosong, atau ruangan-ruangan kosong yang harus diisi. Yang keempat, laporan berbentuk surat. Laporan berbentuk surat yaitu sebuah laporan yang berbentuk narasi, tidak ada tabel atau ruang kosong yang harus diisi. Laporan ini bersifat pribadi, maka laporan itu ditulis menurut versi penulisannya. Laporan berbentuk tulisan ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada laporan memorandum, lazimnya pendek dan singkat, seperti saran, nota, catatan, laporan bawahan kepada atasan atau bagian-bagian organisasi. Terus ada laporan laboratoris dalam analytical. Laporan laboratoris memuat hasil kerja laboratorium, misalnya laporan laboratorium tentang pengujian kualitas barang, apakah telah sesuai dengan SNI. Sedangkan laporan analytical adalah sebuah hasil analisis situasi, misalnya analisis pasar tentang daya beli barang yang dikehendaki masyarakat. Terus ada yang terakhir itu laporan semi formal dan laporan formal. Laporan semi formal yaitu satu atau dua persyaratan dari persyaratan laporan itu tidak terpenuhi, biasanya ada laporan keuangan untuk keperluan internal. Laporan formal adalah laporan yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Sebagai contoh adalah laporan hasil pemeriksaan akuntansi oleh kantor akuntan publik. Bentuk laporan dari KAP ini sudah diatur oleh suatu standar formal yaitu SAK Indonesia. Yang kelima ada laporan keuangan. Merupakan hal yang harus dibuat oleh setiap pengusaha dalam periode waktu tertentu. Laporan keuangan membantu kita dalam mengetahui kondisi finansial dari bisnis yang akan dijalankan. Namun dalam penyusunan laporan laporan keuangan ini
ada banyak rangkaian yang harus dilakukan sehingga prosesnya pun memakan waktu yang cukup lumayan lama ya. Yang perlu kita lakukan adalah membuat transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Dalam pembuatan ini, buku catatan yang dilibatkan adalah buku catatan pembelian, kas, persediaan barang, dan utang. Pertama-tama kita harus menghitung neracanya dulu. Perhitungan neraca didapat dengan menghitung jumlah modal dan utang. Di sini ada laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan atas laporan keuangan. Lanjut kita ke bab 7, membuat proposal bisnis. Proposal berasal dari bahasa Inggris yaitu to propose yang artinya mengajukan. Secara bahasa, proposal dapat diartikan sebagai bentuk pengajuan atau permohonan. Penawaran itu bisa berupa ide, gagasan, pemikiran, atau sebuah rencana kerja yang ditunjukkan kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, baik itu sifatnya izin, persetujuan, dana, dan lain-lain. Proposal bisa juga diartikan sebagai sebuah tulisan atau pemaparan yang dibuat oleh penulis yang bertujuan untuk melakukan penjabaran atau menjelaskan sebuah rencana dengan suatu tujuan atau kegiatan kepada pembaca atau pihak yang menjadi target. Kegunaan proposal bisnis. Di sini kegunaannya atau tujuannya proposal adalah terutama untuk memperoleh bantuan dana atau memperoleh dukungan atau sponsor dan juga untuk memperoleh perizinan. Kegunaan proposal bisnis adalah satu, untuk membandingkan antara perkiraan atau rencana dengan hasil yang nyata. Kedua, membantu wirausahaan untuk mengembangkan dan menguji strategi yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain. Ketiga, membantu wirausahawan untuk dapat berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dimasukinya atau digeluti. Keempat, persaingan faktor ekonomi dan analisis finansial yang masuk dalam subjek proposal usaha dapat mendekati asumsi-asumsi secara cermat mengenai seberapa besar tingkat keberhasilan dalam usaha. Yang kelima, semakin jelas atau transparansi sumber-sumber keuangan yang diterima maupun yang akan dikeluarkan. Keenam, memberikan gambaran awal dan seberapa jauh kemampuan manajerial seorang wirausahawan. Yang ketujuh, mengidentifikasi adanya kemungkinan risiko kritis pada saat penting untuk mempermudah penentuan langkah antisipasi. Yang kedelapan, memberikan informasi potensi pasar dan perkiraan market share yang mungkin bisa dengan mudah diraih. Yang kesembilan, dapat memberikan sumber-sumber finansial yang lebih jelas, dokumen ringkas yang mengandung informasi penting serta evaluasi finansial. Dan yang terakhir, yang ke-10, memberikan gambaran tentang kemampuan wirausahawan untuk memenuhi kewajiban. Di sini untuk fungsi proposal ternyata banyak dan beragam, diantaranya satu, fungsinya untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, berfungsi untuk mendirikan usaha kecil, menengah, atau besar. Yang ketiga, berfungsi untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Yang keempat, berfungsi untuk mengajukan kredit kepada bank. Dan yang terakhir, fungsinya untuk mengadakan acara seminar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya. Di sini ada jenis proposal. Jenis proposal bisnis secara umum, proposal dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu proposal bisnis atau usaha. Contohnya proposal pendirian usaha, proposal dalam bentuk kerjasama antara perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua itu proposal proyek bersifat komersil. Misalnya proposal proyek pembangunan. Yang ketiga, proposal penelitian, lebih sering digunakan di bidang akademis, misalnya penelitian untuk pembuatan skripsi, tesis, dan lain-lain. Yang keempat itu proposal kegiatan, misalnya proposal kegiatan pentas seni budaya. Kita masuk ke bab 8, negosiasi bisnis. Negosiasi itu proses tawar-menawar dengan cara berundingan untuk memberi atau menerima agar mendapat kesepakatan bersama mengenai suatu hal yang menjadi kepentingan bagi masing-masing pihak, baik perorangan maupun kelompok atau organisasi. Negosiasi itu sendiri adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk
saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Elizabeth 2004.25-6. Persiapan negosiasi. Menurut Hartman dalam kurung 1997, ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum bernegosiasi. Antara lain perencanaan fakta terutama dari pihak lain atau lawan negosiasi. Menaksir posisi lawan negosiasi, membuat perencanaan yang baik dan memilih serta mengatur tim negosiasi. Sementara itu menurut Cash ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahap perencanaan atau sebelum negosiasi, tahap implementasi selama negosiasi, dan tahap peninjauan setelah negosiasi. Dewi 2006. Dalam tahap perencanaan, negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi, memutuskan strategi, dan memperjelas proses negosiasi. Poin pertama yaitu sasaran negosiasi. Sasaran negosiasi adalah apa hasil yang diharapkan dalam negosiasi. B-nya itu strategi negosiasi. Komponen kedua adalah strategi negosiasi yang merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Terus ada beberapa strategi negosiasi yang dapat Anda gunakan dalam bernegosiasi, antara lain strategi kooperatif, strategi kompetitif, dan strategi analitis. Strategi kompetitif, poin pertamanya sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memakai semboyan win-win solution, mempercayai pihak lawan, melakukan kompromi jika diperlukan, dan timbal balik, dan menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Kalau untuk strategi kompetitif, yaitu sasaran strateginya adalah mengalahkan lawan, tidak percaya lawan dan siap bertarung, terus menuntut sebuah konsensi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan, tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Untuk strategi analitis, mempunyai filosofi bahwa seseorang negosiator adalah pemecah masalah, bukan seorang petarung. Memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan membukanya sebagai permainan. Terus juga berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya. Menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan dan membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Tujuan negosiasi yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk mendapatkan kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Yang ketiga, untuk mendapat atau mencapai kondisi saling menguntungkan di mana masing-masing pihak merasa menang atau win-win solution. Manfaatnya di sini satu, yaitu untuk mendapatkan atau menciptakan jalinan kerjasama antar badan usaha atau institusi ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu usaha bersama atas dasar saling pengertian. Menjalin hubungan bisnis yang lebih luas dan juga mengembangkan pasar yang diharapkan agar bisa meningkatkan perjuangan. Mengatasi konflik untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai keterstabilan dinamakan akomodasi. Beberapa faktor yang mendasari munculnya sebuah konflik dalam perusahaan antara lain: 1. Perbedaan sudut pandang, 2. Kurangnya komunikasi, 3. Perbedaan status, dan yang terakhir perbedaan persepsi. Lanjut kita ke bab 9, tipe negosiator. Tipe negosiator. Negosiator adalah orang yang melakukan negosiasi. Negosiator umumnya memiliki kedudukan yang penting untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Tentu saja ini menjadikan posisi negosiator penting supaya kesepakatan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak memang benar-benar mampu terwujud dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Tipe-tipe negosiator yang pertama itu tipe asertif. Tipe ini yang sangat direkomendasikan karena kemampuannya menyampaikan suatu tanpa menyakiti pihak tertentu, meskipun suatu yang akan disampaikan tersebut sifatnya berupa kesalahan suatu pihak, namun pihak lain tetap bisa menerima dengan baik. Ini adalah jenis negosiator yang patut menjadi panutan. Yang kedua itu tipe akomodator.
Tipe negosiator tersebut akan berorientasi pada hubungan yang baik. Umumnya tipe ini akan berusaha menyenangkan orang lain. Biasanya akomodator lebih berusaha menjaga mood dari beberapa macam pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu tipe analisis. Hampir mirip dengan tipe asertif. Perbedaannya ada pada spontanitas dari pesan yang akan disampaikan. Pada tipe asertif, seorang mungkin akan lebih spontan mengungkapkan apa yang menjadi inti permasalahan. Tipe analisis tidak akan terburu-buru dalam mengungkapkan hal tersebut sampai fakta dan data terkumpul dengan struktur. Yang keempat ada tipe curang, yang kelima ada tipe profesional, yang kelima ada tipe bodoh, dan tujuh ke tipe naif. Tipe naif sebaliknya dari tipe bodoh. Apabila tipe bodoh tidak berusaha memenangkan kesepakatan antara kedua belah pihak, tapi tipe naif justru tidak menguasai sama sekali bahan apa yang akan menjadi kesepakatan. Umumnya tipe naif tidak memiliki posisi netral yang kuat. Ia akan mudah terpancing dengan argumen suatu pihak, namun bila pihak lain argumennya ternyata lebih disukai, negosiator ini juga akan menyetujuinya juga. Ya, itulah namanya naif ya, seperti itu. Terus untuk persyaratan seorang negosiator, masuk kita ke persyaratan seorang negosiator sebagai berikut. 1. Mempunyai wawasan yang luas dalam bidang yang akan dirundingkan. 2. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengungkapkan dan mengekspresikan substansi permasalahan. Keempat, mempercayai kepercayaan yang kuat. Kelima, selalu berpikir positif. Keenam, pandai mengendalikan emosi. Dan yang ketujuh, sikap dan penampilan yang baik. Masuk kita ke bab 10 yaitu rapat. Pengertian rapat dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Salah satu faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Dalam hal ini, rapat bisnis tentu orientasinya atau tujuannya adalah bisnis. Di samping itu, rapat bisnis umumnya bersifat resmi atau formal dan cenderung protokoler seremonial. Sementara itu, rapat non-bisnis orientasinya atau tujuannya penyelenggaraan bukan orientasi pada bisnis. Misalnya untuk tujuan sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Tujuan rapat menurut Locker dalam bukunya Business Communication Building Critical Skill yang menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan antara lain. 1. Berbagi informasi. Yang kedua, penjajakan ide atau gagasan. Yang ketiga, evaluasi ide atau gagasan. Keempat, pengambilan keputusan. Dan kelima, membuat dokumen. Dan yang keenam, memotivasi peserta dalam bisnis. Lanjut kita ke bab 11, wawancara kepegawaian. Pengertian wawancara tuh dalam bahasa Inggris atau interview merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapat informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Fungsi teknik administrasi kepegawaian. Pada hakikatnya melakukan dua fungsi, yaitu fungsi manajerial yaitu fungsi yang berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran atau mental, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Fungsi yang kedua yaitu fungsi operatif atau teknis. Fungsinya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan dengan fisik, meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai. Tujuan wawancara secara umum adalah memperoleh sejumlah informasi penting yang dibutuhkan untuk mengukur aspek perilaku tertentu. Informasi tersebut umumnya sulit diperoleh hanya melalui tes tertulis saja. Hingga saat ini, wawancara merupakan salah satu alat terpenting yang digunakan dalam asesmen calon karyawan. Tipe-tipe wawancara kerja. 1. Ada wawancara non-direktif. Yang kedua, wawancara kerja behavior. Terus ada di sini jenis wawancara kerja. Wawancara seleksi, ada wawancara telepon, wawancara di kampus atau sekolah, wawancara di pameran kerja, wawancara di lokasi kerja, wawancara di kelompok, wawancara kasus, wawancara atasan langsung. Terus yang terakhir kita masuk ke bab 12. Melakukan presentasi dan rilis berita. Tujuan presentasi: 1. Memberikan informasi.
Yang kedua, mempengaruhi atau persuasif. Yang ketiga, memberi instruksi. Terus ada perencanaan presentasi. Perencanaan presentasi dimulai dengan menentukan ide atau pokok, penyusun garis besar atau outline yang akan dipresentasikan, menentukan panjang presentasi dan menentukan gaya atau pendekatan. Format presentasi di sini ada 1 pembukaan, kedua isi, dan ketiga penutup. Penggunaan visual aid dalam presentasi formal, pembicara memerlukan visual aid atau tayangan. Manfaat penggunaan visual aid yaitu 1. Menyederhanakan materi yang kompleks agar mudah dipahami audiens dengan membuat gambar atau skema. Yang kedua, membantu pembicara dan audiens untuk mengingat informasi penting dari presentasi. Yang ketiga, menciptakan daya tarik presentasi. Rilis berita. Rilis berita merupakan informasi yang didesain sedemikian rupa untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui publik atau surat kabar. Rilis berita berisi informasi atau berita singkat yang merupakan sebagian kecil dari keseluruhan berita yang dimuat dalam suatu surat kabar. Perencanaan dan penyusunan rilis berita. Langkah-langkah berikut bisa dijadikan pedoman agar tujuan komunikasi melalui media publik dapat tercipta. 1. Menentukan subjek yang akan dirilis. 2. Menentukan dan menganalisis audiens yang akan dituju. 3. Memastikan bahwa berita mengandung informasi yang layak dipersebarkan kepada publik melalui media massa. Yang keempat, memperkirakan reaksi audiens atau kemungkinan terjadi pro dan kontra. Yang kelima, menyusun rilis berita menggunakan pendekatan langsung untuk menarik perhatian pembaca. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rilis berita. 1. Sedapat mungkin pergunakan kalimat dan paragraf yang pendek dan hindari penggunaan kalimat majemuk. Kedua, pastikan kebenaran nama orang, nama tempat, nama organisasi, jabatan, tanggal, dan jumlah. Yang ketiga, jika harus menyebut nama atau menyertakan foto seseorang atau organisasi, mintalah izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Yang keempat, cetak di atas kertas berisi dengan layout atau margin, jenis huruf, ukuran huruf, dan spasi yang sesuai dengan standar media. Yang kelima, menyimpan arsip dalam bentuk hard copy atau soft copy. Yang keenam, melakukan review untuk memastikan bahwa pertanyaan jurnalistik yang meliputi 5W plus 1H sudah terjawab. Sini ada editor bisnis biasanya merilis berita yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Timelines, apakah peristiwa tersebut terjadi sekarang? Peristiwa terkini atau update akan lebih menarik perhatian publik. Kedua, proximity, apakah peristiwa tersebut masih terjadi dalam jangkauan pembaca? Surat kabar biasanya memiliki target atau segmen pembaca tertentu. Berita yang disajikan tentu saja harus sesuai dengan target pembacanya, baik menyangkut lokasi, wawasan, umur, kegiatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, importance, apakah peristiwa tersebut penting dan bagi pembaca? Pembaca akan menyukai berita-berita yang memang sesuai dengan kepentingannya. Yang keempat, policy, apakah peristiwa tersebut sesuai dengan kebijakan editor? Berita-berita yang disajikan dalam suatu surat kabar selalu diseleksi kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan surat kabar tersebut atau dengan topik utama yang telah ditetapkan dalam setiap edisi. Demikian yang saya bisa rangkum dari buku tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.